Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rezkia Ramadhani dengan NPM 24100003744026. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Eka Sakti AAI Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dari dosen pengampu Ibu Mutia Dwi-Chan SPD MPD dengan mata kuliah Keterampilan Berbicara yang dengan tema dongeng. Saya akan menceritakan satu buah dongeng legenda yang berjudul Timun Mas. Selamat mendengarkan. Di sebuah hutan hiduplah seorang perempuan tua yang bernama Mbok Serintil yang hidup sebatang kara. Setiap hari dia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan dijual ke pasar untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Mbok Serintil sering merasa kelelahan dan kesepian karena usianya yang sudah tua dan hidup sebatang kara. Hingga pada suatu hari di sebuah batu yang besar di tengah hutan, dia melamun dan sambil berhayal, seandainya dia mempunyai seorang anak, hidupnya tidak akan kesepian dan pekerjaannya akan jauh lebih ringan. Namun, ketika dia melamun, datang seorang raksasa yang sangat besar menghampirinya. Mbok Serintil sangat ketakutan. Bahkan begitu takutnya Mbok Serintil, dia tidak bisa lagi berdiri. Raksasa itu berkata bahwa dia lapar dan meminta Mbok Serintil untuk menyerahkan anak Mbok Serintil untuk menjadi santapannya. Kemudian Mbok Serintil menjawab, "Aku hidup sebatang kara dan tidak punya keluarga, apalagi seorang anak." Raksasa tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Mbok Serintil. Kemudian raksasa memberikan satu kantong biji mentimun kepada Mbok Serintil. Dia memerintahkan kepada Mbok Serintil untuk menanam biji-biji mentimun itu di ladangnya. Biji-biji mentimun itu nantinya akan tumbuh dan berbuah menjadi mentimun-mentimun yang besar. Namun, ada salah satu mentimun yang berukuran sangat besar dan berwarna emas. Di dalam mentimun itu ada seorang bayi yang nantinya harus dirawat oleh Mbok Serintil dengan penuh kasih sayang dan diberi makan agar anak tersebut tumbuh dengan sehat dan cerdas. Akan tetapi, sebelum Mbok Serintil membawa kantong biji mentimun itu, raksasa memberikan satu persyaratan. Syaratnya adalah apabila anak tersebut sudah tumbuh dewasa dan berusia 17 tahun, raksasa itu akan datang kembali kepada Mbok Serintil dan menjemput anak itu untuk menjadi santapannya. Mbok Serintil menyetujui persyaratan itu. Kemudian ia bergegas pulang dan melaksanakan perintah raksasa untuk menanam biji-biji itu dan merawat serta menyiramnya dengan baik. Hari-hari berlalu. Biji-biji itu tumbuh menjadi timun yang besar. Ternyata raksasa itu berkata benar. Ada salah satu buah mentimun yang berukuran besar dan berwarna emas. Tiba saatnya Mbok Serintil memetik buah itu dan kemudian membelahnya secara hati-hati. Betapa terkejutnya Mbok Serintil, dia menemukan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bahagianya Mbok Serintil tidak bisa diungkapkan lagi. Kemudian dia menamai bayi itu dengan nama Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang cantik dan cerdas. Akan tetapi, Mbok Serintil tidak pernah melupakan janjinya kepada raksasa. Dia harus memberikan anaknya kepada raksasa apabila anaknya sudah genap berusia 17 tahun. Mbok Serintil sangat sedih, tapi dia tidak pernah putus asa untuk selalu mencari cara agar anaknya terbebas dari raksasa. Hingga pada suatu malam dia bermimpi dan di dalam mimpi itu ada seorang pertapa yang memberikan dia pesan. Pertapa itu berpesan bahwa Timun Mas harus pergi ke gunung dan menemui pertapa itu agar Timun Mas bisa terlepas dari kejaran sang raksasa. Keesokan harinya
Buah Serintil menyampaikan pesan dari mimpi itu kepada Timun Mas. Lalu Timun Mas bergegas untuk pergi ke gunung dan menemui pertapa itu. Sesampainya di gunung, Timun Mas bertemu dengan pertapa yang dimaksud oleh ibunya. Kemudian dia menceritakan semua kisahnya kepada sang pertapa. Sang pertapa memberikan 4 kantong bungkusan kepada Timun Mas. Masing-masing bungkusan itu berisi biji mentimun, garam, jarum, dan juga terasi. Setelah mendapatkan bungkusan-bungkusan dari pertapa itu, Timun Mas bergegas untuk kembali pulang menemui ibunya. Beberapa waktu setelah itu, genap sudah usia Timun Mas 17 tahun. Raksasa pun datang untuk menemui Timun Mas dan membawanya pergi. Timun Mas yang mengetahui kedatangan sang raksasa, dia langsung berlari ke arah hutan untuk melarikan diri. Melihat Timun Mas yang melarikan diri, raksasa pun murka dan mengejar Timun Mas ke arah hutan. Di dalam pelariannya, Timun Mas mengeluarkan kantong pertama yang diberikan oleh pertapa. Kantong itu berisi biji-biji mentimun, dan kemudian biji-biji itu dilemparkan ke arah datangnya raksasa. Seketika, biji-biji mentimun itu tumbuh dan menjalar menjadi tumbuhan raksasa. Raksasa itu kewalahan, akan tetapi raksasa itu cerdik. Dia bisa melarikan diri dari jeratan-jeratan tumbuhan liar itu. Timun Mas tidak berputus asa. Dia mencoba kantong yang kedua yang berisi jarum. Jarum-jarum itu dilemparkan ke arah raksasa. Kemudian jarum-jarum itu berubah menjadi ladang bambu yang sangat tajam. Bambu-bambu itu sempat melukai sang raksasa. Akan tetapi raksasa tidak putus asa. Dia terus berusaha dan mengejar Timun Mas. Timun Mas mengeluarkan kantong yang ketiga. Kantong itu berisi garam yang kemudian dilemparkan kembali ke arah raksasa. Seketika garam-garam itu berubah menjadi lautan yang luas. Raksasa sempat kewalahan untuk mengarungi lautan itu. Akan tetapi raksasa masih juga berhasil melewati rintangan yang ketiga. Kantong yang terakhir adalah harapan satu-satunya Timun Mas untuk bisa terlepas dari raksasa. Kemudian Timun Mas mengeluarkan kantong yang keempat yang berisi terasi dan melemparkannya kembali ke arah raksasa. Seketika terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang sangat panas. Raksasa dihisap oleh lumpur panas tersebut dan raksasa gagal menyelamatkan diri dari hisapan lumpur-lumpur itu. Raksasa pun mati. Betapa leganya Timun Mas karena sudah terbebas dari kejaran sang raksasa. Dia pun kembali pulang dengan perasaan yang sangat gembira. Betapa bahagianya Mbok Serintil melihat putri yang sangat dia cintai kembali pulang dengan keadaan selamat. Mereka pun hidup bahagia selamanya tanpa adanya ancaman dari raksasa manapun. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita dongeng di atas, jangan pernah menyerah dalam situasi apapun. Tetap berusaha dengan sekuat tenaga. Karena jika ingin menggapai sesuatu, kita harus berusaha dan melewati halang serta rintangan yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Tanamkan pada diri kita, jika ingin berhasil di masa depan, maka kita harus bersusah-susah dahulu, lalu bersenang-senang kemudian. Mungkin cukup sekian dongeng yang dapat saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesempatan di lain waktu, saya akan menceritakan dongeng-dongeng legenda lain yang lebih menarik dari ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah dan gagal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.